ikut di belakang panggung tuh ikut nikmatin musik gitu. Benar-benar kangen sih sama konser yang benar-benar udah mulai habis soalnya nih. Jadi penjual elektronik sekarang. Semua dijual. Sebenarnya nggak mungkin di awal jadi semua mencoba untuk beralih gitu, mencoba buat event-event virtual. Di awal mungkin rame sih, cuman kalau makin kesini kayak semua ada limitnya, ada batasannya, entah itu dana, entah itu dari tenaga, pikiran, ada batasnya, mungkin sekarang ada limitnya, jadi orang makin berkurang untuk saat ini sih. Kalau menurut saya sebagai yang nggak ada sih, buktinya sampai sekarang nggak ada aja. Oh, Niko sangat membantu menurut yang untuk para teman-teman fanlover dan yang lainnya. Dia kangen namanya konser seperti itu. Jadi walaupun atmosfer di virtual itu tidak didapat oleh teman-teman, gimana keramaian teman-teman bernyanyi bersama Niko tidak kita dapat lah feel-nya gitu. Cukup membantu, yang penting kerja kan. Jauh beda, vibes-nya beda, cuman ya buat urusan finansial ya cukup membantu. Kemarin kan cukup sering juga sih, dari pas Denfest virtual itu sempat in-charge juga beberapa kali, udah enggak lagi. Kalau virtual karena kita kru ikut cuma jarang. Kalau virtual mereka udah bisa ngurus alat sendiri sebenarnya. Kalau virtual itu membantu sih sebenarnya, maksudnya walaupun nggak seenak live beneran gitu loh, setidaknya ya mengobati para penggemar PBK ya oke lah ngasih kalau virtual, walaupun nggak seepic si live sih. Kalau virtual membantu sih sangat deh, tapi lebih kangennya tuh lebih yang kayak ya yang di panggung bener-bener wah. Kalau udah di panggung bener-bener kayak masang alat entah apalah bareng sama temen-temen gitu. Kalau virtual kan tinggal masang, nggak ada kurang lah serunya sebenarnya gitu. Virtual. Untuk virtual tidak dipungkiri itu sejauh ini saya masih belum bisa menyebutnya sangat membantu ya, tapi itu cukup membantu. Dalam artian para pelaku di bidang seni at least bisa tetap berkarya. Jadi di pandemi ini saya berpikir kita semua harus putar otak ya, putar otak apa yang bisa dilakukan, karena tidak bisa kita hanya terdiam saja di rumah gitu, doing nothing, itu bakal membuat kita lebih stres dan ujung-ujungnya bakalan sakit. Jadi saya bilang cukup membantu, dan harapan saya sih untuk kegiatan virtual ini bisa disupport tidak hanya dari pihak-pihak yang memang bekerja di bidang ini, tapi at least ada support dari pemerintah, karena industri kreatif ini tidak bisa dipungkiri itu sebagai penggerak roda perekonomian juga. Nah, kalau konser online itu sih sangat membantu. Kita lihat dari sudut pandang saya dulu ya, sangat membantu saya. Kalau misalnya masalah finansial sih, saya nggak berani ngomong itu kalau di pandemi kayak gini. Cuman untuk masalah untuk kita sendiri tuh sangat membantu sekali, karena kita bisa tetap berkarya seperti yang saya bilang tadi. Juga kita tuh juga kan PBK tuh banyak punya fans di Bali, jadi ngebantu kekangenan teman-teman fans tuh gara-gara saya tetap memotret. Jadi teman-teman fans yang PBK itu tetap ngelihat PBK tuh masih tetap jalan. Kalau masalah salary sih berkurang, pasti berkurang. Cuman kita sih fan lover, fans torsion
gimana ya, udah kayak keluarga itu teman-teman PBK itu. Jadi apapun yang dilakukan PBK, Penstortion, Penlover, bagi saya pribadi sih itu sudah as a family gitu. Karena saking sudah lamanya teman-teman saya yang duluan itu pun udah 10 tahun, udah belasan tahun di PBK. Saya itu mungkin baru 7-6 tahun, tapi udah bisa ngerasain kru yang itu semua itu family gitu. Jadi sangat membantu sekali sih untuk saya. Nah, kalau untuk konser virtual sendiri sih menurut saya apa ya dibilang lebih ke ajang temu kangen sih jatuhnya sih. Kayak kita kangen sama hirup pikuk stage itu bisa lah terobati walaupun nggak ada apa ya, kayak crowdnya beda banget sih, vibe-nya beda sih. Serunya kerja di backstage bareng band itu kan, kalau saya ya kebetulan sama Nostra juga saya sering keluar kota, jadi enak gitu, ketemu orang baru, ketemu lingkungan baru, ketemu orang-orang baru. Jadi di setiap daerah kan berbeda-beda kan pasti, ada apalagi ada makanannya enak sih, apalagi kalau nemu venue yang crowdnya benar-benar gitu. Jadi kerja tuh enak aja, jadi kerja ikut di belakang panggung tuh ikut nikmatin musik gitu. Senang lihat orang-orang nyanyi bareng, teriak-teriak, seru sih kalau kerja di dunia ini sebenarnya. Ngumpulnya beli, iya ngumpulnya, soalnya kita kan sering ngumpul kalau ada event. Ya walaupun di luar itu juga masih sering ngumpul, kalau misalkan nggak ada manggung itu masih sering ngumpul. Cuman tetap kalau ngumpul kan sekarang dibatasi sama pandemi, jadi tetap itu yang pasti paling buat kangen. Yang pasti kangen banget, kangen bangun pagi subuh itu, kadang kejar-kejaran waktu buat ke bandara, kangen sama teman-teman, kangen belakang panggung yang jelas, sama pokoknya kangen. Yang jelas kalau lapar marah-marah. Udah kalah pokoknya. Kebersamaan terutama Niko. Jadi di setiap gigs itu, setiap manggung itu pasti ada momen lucu ketika kita ya anggaplah gimana ya, enggak baik kayak gitu momennya. Jadi biasanya kita ketika ada gigs tuh, karena kita kan beda-beda pekerjaan ya, sekalinya ngumpul, dan walaupun di luar gigs kita tetap ngumpul bersama teman-teman. Itu yang kita kangenin, kebersamaan ketika kita berangkat bareng di satu tempat, dalam artian kayak di tempat nongkrong kayak gitu sebelum manggung. Itu yang kita kangenin, apalagi di panggung ngelihat teman-teman nyanyi di bawah sama personil. Itu ampun. Wah ya, itu sih nggak bisa ini sih sebenarnya. Aduh, benar-benar kangen. Dulu saya hampir pernah juga ketinggalan pesawat, hampir ketinggalan pesawat sih sebenarnya. Karena dari itu saya harus 2 jam sebelum pesawat udah harus di sana kayak gitu. Benar-benar kangen sih sama konser yang benar-benar. Ya waktu masang entah ada yang maksudnya ada trouble, kita harus cari maksudnya apa yang trouble nih di ini. Kalau virtual kan mungkin kayak ya trouble-nya paling sedikit aja dia. Kalau dibilang pentas satu dari satu ke lain tuh kangen, ya kangen banget. Kalau kangennya kangen ngumpul satu, kangen tur ya, yang paling enak tuh tur sebenarnya, karena ngumpul bareng, kemana-mana bareng, ya pengalaman lebih banyak aja di tur gitu loh. Kayak ya horor ada, ya ekstrim-ekstrim ada juga gitu. Ya, yang paling saya kangenin itu adalah kepikiran bangun pagi gitu. Kepikiran bangun pagi, karena biasanya kita soundcheck itu kan pagi. Soundcheck pagi, kemudian prepare alat, sampai nanti malamnya. Yang terutama yang paling dikangenin itu adalah vibes-nya. Jadi apa namanya,
vibes, terus kebersamaannya sama teman-teman, suasana itu yang sangat saya rindukan. Terlepas dari kita juga semua membutuhkan yang namanya penghasilan ya, tapi yang utamanya sekarang adalah kembali ke kesehatan tubuh kita dulu. Kalau kita sudah sehat, nah untuk pekerjaan atau penghasilan itu bisa dikejar. Nah, kalau kangen itu ya pasti semua orang yang ada di lini hiburan pasti kangen sekali dengan fase-fase normal kita atau masa-masa sebelum pandemi, karena kita tuh kangen sekali interaksi sama teman-teman band yang lain. Kalau saya pribadi karena saya fotografer, saya kangen berinteraksi sama crowd, karena kalau kita di online konser itu kita nggak langsung bertatap muka sama crowd, fans-fansnya PBK, karena itu udah kurang aja bagi kita-kita ya, karena energinya tuh nggak nyampe. Nah kalau kita live konser itu energinya tuh coba bayangin deh, kayak di Pica kita ditonton 50.000 orang, 50.000 orang tuh energinya sebesar apa itu. Saya pun yang nggak di atas panggung aja, yang cuman di depan barikade, itu tuh ngerasain banget feeling seberapa besar teman-teman yang nonton konser tuh ngefansnya, senengnya sama mereka-mereka yang ditonton. Jadi ya sangat kangen sekali, karena memang di foto pun sendiri tuh film memotret konser dan memotret live konser itu memang jauh beda banget, jauh beda riuhnya, terus ekspresinya. Kalau online konser tuh ya kita cuman bisa motretin player kita aja. Kalau di konser live, aku tuh bisa dapat momen teman-teman fan lover, terus backstage shoot, ada backstage portrait, banyak hal yang bisa saya foto di konser live itu. Gitu sih kalau saya beli. Kangen banget. Yang dikangenin itu vibe-nya kita ngelihat apa ya, ngelihat antusias penonton gitu loh, sama kita interaksi sama mau kru panggung atau orang-orang dari lighting segala macam, sama interaksi sama personil band gitu, teman-teman lah intinya sih. Ya sebenarnya kalau saya bukan mengharapkan bantuan sih sebenarnya, bukan harus mengharapkan bantuan dari pemerintah, cuman berikan ruang bagi industri kreatif ini untuk bisa mengelola gitu. Jadi mereka bisa berpendapatan, jangan banyak aturan yang terlalu membatasi cara kerja, waktu kerja dan sebagainya. Mungkin kalau masalah gini deh, masalah COVID-19 mungkin semua sudah sadar gitu loh, bahwa virus ini ada. Cuman kalau tidak bekerja, tidak berkegiatan, ya sama aja kita mau virus atau mau mati kelaparan, kan gitu jatuhnya. Jadi ya mungkin berikan mereka ruang yang lebih luas lagi, berikan ruang yang lebih kebijakan atau yang tidak terlalu membatasi dan menutup ruang mereka untuk mendapatkan penghasilan gitu loh. Kalau harapannya sih beli ya, terus terang juga karena kita masih ibaratnya coba-coba kebijakan, harapannya sih yang terbaik aja beli. Cuman kalau misalkan boleh, mungkin regulasinya yang bisa diubah ya. Kalau dulu kita konser itu secara langsung, mungkin dibuatkan regulasi untuk bisa secara virtual. Tapi tetap sih kalau yang virtual itu nggak akan pernah bisa menggantikan ini event yang langsung. Cuman lebih diinikan lagi lah, diperhatikan lagi lah kita yang ada di komunitas musik. Izin lah kayak kemarin tuh, kalau misalnya sorry nih, event yang gandeng nama Pemkot boleh
asalkan sesuai protokol kesehatan. Kenapa nggak dari komunitas yang lain misalnya kalau mau buat event gitu izinin aja, cuman sesuai protokol kesehatan juga. Kemarin banyak kok event yang atas nama Pemkot atau pemerintah gitu tetap terselenggara. Yang penting kita bisa kerjakan teman-teman yang lain. Lumayan loh banyak nih, dari rental sound system segala macam kan. Udah mulai habis soalnya nih, bisa di penjual elektronik sekarang. Semua dijual. Kalau untuk kedepannya saya sih mintanya mohon diberi kelonggaran dalam artian protokol kesehatan tetap dijalankan, itu dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu sangat penting. Tapi dalam konser itu kita juga bisa mengatur sebenarnya, dalam artian semua bisa dipos-poskan, dalam artian orang nonton tuh bisa kita atur, kita buatkan dia jarak, dalam artian kita kasih barikade, kita blok-blok di sana, kita buatkan berapa orang untuk menonton konser, seperti itu. Ya mudah-mudahan pemerintah ngerti sih pada seniman-seniman yang sekarang lagi pandemi kayak gini, maksudnya biar bisa ngasih bantuan apa gitu sebenarnya sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih, maksudnya kalau sesuai protokol aja maksudnya sebenarnya. Cuman jaga jarak aja, kayak kemarin konser mobil itu benar-benar jaga jarak banget deh sebenarnya. Ya, saya pikir sih, saya yakin tidak ada hal yang tidak bisa dipecahkan atau tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, asalkan pemerintah mungkin ikut atau mengikut sertakan para pekerja seni itu sendiri, atau kalau saya juga di bidang pariwisata, at least mereka bisa mengundang orang-orang yang bekerja di bidang itu. Contohnya, ayo kita duduk bareng, apa yang kita bisa lakukan. Jadi supaya keduanya itu bisa tetap jalan. Di satu sisi para seniman itu tetap bisa mendapatkan penghasilan, di sisi lain juga kita tetap menjaga yang namanya kesehatan masyarakat. Saya berharap aja sih sama pemerintah, semoga lah kita semua itu win-win lah, win-win. Misalnya konser-konser kecil dulu diberikan izin, atau dengan peraturan pemerintah lah pasti lebih tahu itu protokol kesehatan. Jadi kita ini yang di konser musik terus di industri kreatif itu juga plong gitu loh, plong. Karena harapan kita sih, saya pribadi sih biar win-win aja sih, gitu sih harapan saya. Saya tidak berani berkomentar banyak masalah kebijakan pemerintah, apa yang kami lakukan. Saya nggak berani berkomentar banyak masalah itu sih. Cuman harapan saya, ya semoga terus membaiklah ke depannya kayak gitu. Untuk saat ini saya belum, karena saya lihat kan dari teman-teman awal dari awal COVID itu banyak yang berdagang gitu. Cuman lambat laun memang semua ada limitnya ternyata gitu. Entah itu secara kesehatan, keuangan, nggak bisa ternyata terlalu banyak berkelanjutan gitu. Jadi saya sebenarnya masih memperhatikan apa yang harus saya lakukan, dan saya sekarang lebih menikmati pekerjaan saya aja sih di studio. Jadi kalau untuk usaha saya belum sih, saya sekarang lebih memperhatikan aja perkembangannya bagaimana. Saya sebenarnya dari studio pun sudah cukup untuk buat makan, ini sudah cukup lah intinya gitu. Kalau nongkrong coffee shop nanti aja. Kalau untuk bangkit, mungkin permulaan seperti yang Beli lihat tadi, itu ada kita latihan-latihan gitu sih, nanti buat konten di 2021, yang mudah-mudahan sih ada produk nanti. Kalau kita kalau PBK sebagai band gitu kan, produknya nanti lagu, yang mudah-mudahan sih di tahun 2021. Ya, sama-sama. Ayo. Perkenalkan, nama Tiang Budi.
Sebenarnya saya usaha dari sebelum pandemi, udah usaha buat ini frozen food. Saya supply ke hotel-hotel itu, cuman hotel mana yang mau order barang lagi sekarang. Sampingan kena, nge-grab juga saya juga kena, mobil ditarik. Mobil ditarik nggak bisa, udah kena semua. Kalau dari band sih, terima kasih nih sama bandnya juga, setiap bulan mereka support krunya, entah itu sembako segala macam. Kalau rencana buat kayak karya gitu maksudnya, ada sih paling buat live session gitu. Dari Tiang sih berharap semoga negara Indonesia dan negara sekitar cepat bangkit, dalam artian tidak terpuruk karena virus ini. Ayo kita bangkit, dalam artian di band juga teman-teman semangat walaupun pandemi, dia tetap berkreasi, berinovasi untuk membuat lagu-lagu baru. Semoga di tahun ini lagu baru PBK juga bisa dirilis dan dinikmati bersama, terutama teman-teman fan lover juga. Untuk saya masih sendiri kan juga beli, maksudnya untuk saya sendiri aja masih kadang-kadang saya masih juga mencukupi lah dengan kayak gini. Ya tahun ini sih sebenarnya mungkin lebih cepet lah, maksudnya dari vaksin atau apa, biar nggak dikira ntar bohong-bohong atau apa entah gitu. Apa namanya, kalau rencana sih ya semoga sih PBK ini tetap jaya, dia tetap lancar. Emang jadi kita nge-crew masih enak-enak aja. Habis itu ya semoga PBK tetap tetap maksudnya jalan juga, singlenya, albumnya baru lancar. Ya semoga semuanya pada lancar lah. Yang kerja pada diginiin, yang di WFH udah normal kembali kerja, yang dirumahkan bisa kerja kembali, gitu aja. Kalau di tahun 2021 ini yang saya harapkan itu bangkit tidak hanya di bidang entertain atau showbiz di musik, tapi di semua bidang. Karena itu saling berkaitan. Kalau saya bilang misalnya ada konser nih, ada konser, sedangkan orang-orang untuk menikmati itu kasarnya sih ngelah bekal gitu. Jadi nggak bisa juga kan. Ya, itu intinya kita menyelenggarakan kegiatan atau konser itu supaya pasti ada profitnya. Jadi yang saya harapkan di semua bidang itu bangkit, tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. Balik lagi, jadi yang saya harapkan adalah pemerintah duduk bareng nih sama para pekerja di industri kreatif, tidak hanya di konser ya, di semua industri kreatif. Saya harap dukungan, support dari pemerintah itu lebih. Kalau rencana atau plan yang saya lakukan pribadi sih cuman tetap berkarya ya, tetap survive di keadaan kayak gini. Saya yakin semua pasti mengalami kesulitan ya, entah itu pekerja seni, entah itu pekerja kantor, tukang, semuanya tuh pasti mengalami dampaknya. Cuman ya harapan saya itu ya jangan menyerah aja dulu, karena yakin, saya pun pribadi tuh yakin ini akan lewat terus. Kalau saya tuh tetap memotret, kalau mungkin teman-teman player ya mungkin tetap berkarya, main gitar, main drum, tetap istilahnya tuh tetap latihan ya, tetap latihan memotret. Mungkin kalau teman-teman di bisnis-bisnis lain ya tetap create something gitu. Create something itulah yang akan membuat kita ke depannya sih. Kalau versi saya itu, kalau bisa kita create sesuatu dari kecil aja, dari sekitar kita aja. Mungkin kalau saya di fotografi ya motretin orang-orang di sekeliling saya. Kayak misalnya PBK itu nggak konser, ya kita bisa motretin mereka pas dia latihan, kayak gitu-gitu. Kalau nggak latihan, saya datang ke rumah mereka, kita potretin, bikin foto potret mereka. Ya tetap biar saling terkait lah. Jadi saling merangkul, saling membantu, yakin bahwa ini akan lewat pasti sih. Kemungkinan kita
saling support sih, support udah pasti ya, support udah pasti, dan promo sih kemungkinan promo sih. Mencoba untuk apa ya, eksperimen sih eksperimen hal baru kemungkinan.